Yohanes 1 ayat 5 versi TSI. Jadi firman itu juga disebut terang dunia. Dia bersinar di dalam kegelapan dan kegelapan tidak bisa menutupi cahayanya. Ya Tuhan, kami percaya firman-Mu pada siang menjelang sore hari ini benar-benar menerangi kami, Bapak. Menerangi kegelapan yang mungkin ada dalam diri kami saat ini. Tuhan berbicaralah lewat anak-Mu ini, kuduskan lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan, untuk menyampaikan isi hati-Mu pada saat ini. Mari Roh Kudus, Kau benar-benar bajak hati kami, buat tanah hati kami lembut supaya kami bisa menyerap firman-Mu. Siap menerima bibit firman-Mu Tuhan pada saat ini. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus Roh Kudus, terpujilah nama-Mu, hanya Engkau yang dimuliakan selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Thank you tim worship. Wah, ternyata terang di sini ya. Selama ini saya tidak menyangka seterang ini. Oke. Shalom sekali lagi teman-teman semua, mungkin ada ibu parents juga, shalom. Ini pertama kalinya saya perdana untuk bagian firman. Mohon bantuannya, mohon bantuannya ada. Pin bisa ditampilin slide-nya. Mama Bang Pin. Oke teman-teman, halo, mungkin ada yang belum kenal aku siapa, namaku Henry Setiawan. Halo, annyeonghaseyo, konnichiwa, semuanya lah ya. Hari ini aku akan membahas tema soal new me. Ya. Aku pas dibilangin gitu sama Kak Agus gitu ya, Henry kamu ntar bawa firman gitu ya. Tadinya mau bulan besok guys, nggak jadi, jadinya bulan ini. Tapi kalau bulan besok, wah bener-bener luar biasa banget sih, karena di bulan yang sama itu gue juga hari ulang tahun gue gitu ya. Jadi gue kayaknya deg-degan parah sih kalau gitu. Tapi saat gue nyiapin materi ini, gue waktu itu udah dikasih tahu gitu ya berapa minggu yang lalu. Gue bener-bener istilahnya, berdoa gitu ya. Setiap hari gue pagi-pagi di motor gue tuh cari temanya jangan sampai salah nih gue. Tuhan nih temanya apa kira-kira Tuhan mau ngomong apa gitu ya. Meskipun mungkin dari mentor udah ada guidelines gitu teman-teman, tapi gue berusaha untuk dapetin dari Tuhan kira-kira apa judulnya, dan gue dapet soal new me nih. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung lanjut ke slide selanjutnya, kita tes. Oke. Jadi sebelum kita membahas diri kita yang baru teman-teman, kita akan membahas soal judul ini. Old me like zombie. Serem banget tuh ya. Zombie gitu. Jadi sebelum kita membahas diri yang baru, gue mau bahas sedikit soal bagaimana sebenarnya diri kita tuh di awal tuh seperti apa gitu ya teman-teman ya. Kita langsung lanjut aja. Nah, sinful creature gitu ya teman-teman ya. Jadi pada awalnya itu kita sebenarnya diciptakan Tuhan itu sempurna teman-teman ya. Pas kalian mungkin udah tahu gitu ya di Kejadian gitu ya bahwa Adam dan Hawa itu diciptakan sempurna, serupa segambar seperti Tuhan gitu ya teman-teman. Dan pada akhirnya sadly kan, maksudnya sedihnya itu ternyata berakhir Adam dan Hawa ini harus berdosa gitu teman-teman ya. Dan akhirnya karena dosa itu, kita dari lahir, owe-owe keluar dari mama kita gitu ya, kita udah membawa dosa gitu teman-teman. Wah, jadi keturunan, jadi dosa itu turun-temurun gitu sampai sekarang gitu ya. Kalau tadi Niko bilang tadi keturunan Abraham gitu ya, kita semuanya tetap mewarisi dosa dari Adam dan Hawa itu teman-teman. Dan di ayatnya ini, di Roma 3:23 ini, karena semua orang telah berbuat dosa. Bayangin ya teman-teman ya, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah teman-teman.
Jadi pada dasarnya, pada awalnya kita semua di sini semua udah berbuat dosa. Bahkan pada saat mungkin orang-orang mungkin bilang ini bayi baru lahir tanpa dosa, tapi sebenarnya kita udah mewarisi dosa dari Adam dan Hawa, teman-teman. Itu yang kenyataan yang pahit kita harus terima, teman-teman ya. Ditambah lagi teman-teman, kita harus tinggal di tubuh yang fana ini, teman-teman. Tubuh daging istilahnya kalau kita baca di Alkitab, teman-teman ya. Mari kita baca sama-sama nih ya ayat Roma 7 ayat 14 sampai 15 versi TSI ini. Jadi kita tahu bahwa hukum Taurat berasal dari Allah dan diberikan untuk memimpin kita kepada kehidupan rohani. Tetapi saya ini manusia lemah karena keinginan-keinginan badani yang jahat, teman-teman ya. Saya menjadi budak sin, ya, budak dosa maksudnya. Bahkan saya sendiri tidak mengerti kelakuan saya. Tuh, dia nggak ngerti teman-teman kelakuan dirinya gitu ya. Saya tidak melakukan hal-hal yang baik. Padahal yang baik itulah yang sebenarnya yang ingin saya lakukan. Sebaliknya, saya malah melakukan hal-hal yang jahat yang sama sekali tidak saya lakukan. Gue rasa di sini ayat ini sangat relate dengan teman-teman semua di tempat ini ya. Bayangin aja di sini Paulus dia tulis, dia tahu gitu ya bahwa dia itu harus ngelakuin hal-hal yang baik gitu ya. Dia harus baca kitab, dia harus berdoa setiap hari gitu teman-teman ya. Harus dekat dengan Tuhan. Tapi secara, kalau anak Jawa bilang secara auto gitu ya. Secara auto itu tubuh ini tuh ngajak kita selalu berbuat hal-hal yang daging, teman-teman. Jadi kalau tadi kita balik ke judul yang sebelumnya, tadi kita teman-temannya ada sinful creature. Jadi memang awalnya itu Tuhan ciptain kita sempurna, tapi karena dosa itu akhirnya membuat kita menjadi sinful creature nih teman-teman. Jadi kita makhluk yang berdosa teman-temannya. Dan di sini jelasin banget, Paulus aja di sini benar-benar apa ya istilahnya, bergumul berat lah atas ini. Karena ini juga gue alami juga gitu ya. Kok gue tuh udah pengen mau baca kitab gitu ya, tapi ujung-ujungnya malah scrolling IG gitu ya, scrolling reels gitu ya. Sampai-sampai kadang-kadang gue kalau misalnya lagi mau baca kitab nih teman-teman ya, gue coba untuk airplane mode, biar nggak ada distraction teman-teman ya. Jadi gue mencoba untuk airplane mode itu supaya gue nggak terganggu oleh ya notif lah, apalah gitu kan. Belum lagi yang bunyinya Shopee gitu-gitu kan, itu kan aduh sangat mengganggu teman-temannya. Belum lagi ada lagi satu lagi tong tong teng, nah itu Tokopedia lah kan gitu kan. Dua barang ini belum ada check out gitu-gitu. Itu wah ganggu teman-temannya. Tapi itulah teman-teman, mau gimana caranya ternyata kita harus tinggal dalam tubuh yang fana ini teman-teman ya. Tubuh yang bawaannya itu maunya melakukan dosa mulu gitu ya, sampai kita dibilang tadi situ dia teman-teman ya, saya menjadi budak dosa. Budak dosa teman-teman. Dan ini gimana ya? Ya memang kenyataannya begitu teman-teman, kita pengen yang baik sih sebenarnya sih dalam hati kita gitu, tapi kita ngelakuinnya kok yang jahat mulu gitu. Kita selalu melakukan yang menyakitkan hati Tuhan gitu teman-teman. Dan selain kita menjadi sinful creature tadi ini, selanjutnya kita dan selain ada tubuh ini kita juga diwariskan dengan istilahnya sinful heart teman-teman. Di sini ada ayatnya gitu ya. Di Yeremia 17 ayat 9 versi BMK. Hati manusia tak dapat diduga, paling licik dari segala-galanya dan terlalu parah penyakitnya. Nggak ada obatnya guys, hati kita ini guys. No cure gitu ya. Sebenarnya ayat ini juga udah dibahas di sebelumnya teman-teman. Kalau teman-teman mungkin bulan lalu ikut JGF yang Kagus yang baru tentang false idol. Di situ jelasin banget bahwa hati kita itu pada dasarnya itu hati yang licik teman-teman. Kadang-kadang kita berusaha gitu ya melakukan hal yang baik gitu ya, apalagi ke misalnya lawan jenis gitu ya, kita pura-pura baik gitu ya, padahal kita ada maunya teman-teman, kita licik. Kita pengen dapetin dia, kita pengen deketin dia. Padahal mungkin orang itu mikirnya, wah thank you ya udah dibeliin, tapi selalu ada motivasinya deh. Ketika kita melakukan sesuatu, mungkin kita mau kelihatan pintar, kita mau kelihatan baik, kita belajar sungguh-sungguh supaya apa? Supaya orang-orang di kelas itu pada gitu istilahnya, ngenyain ya, dibilang gua kurang pintar lah apa segala macam. Selalu deh
hal-hal yang kita pengen capai itu semua ada, kalau orang kantor gue bilang ada udang di balik bakwan gitu ya teman-teman. Jadi dalam bakwan itu ada udangnya. Di dalam hati kita itu selalu ada udangnya teman-teman, selalu ada niat-niat licik-liciknya gitu teman-teman. Belum yang lagi ntar cari cuan gitu ya ke temennya gitu ya. Mungkin dia lagi jualan apa gitu, manfaatin lu kan teman gua, lu belilah barang gua nih gitu kan. Ada yang model-model gini teman-teman. Jadi hati kita ini, ya kalau gue bilang tadi ya bisa dibilang dengan sinful heart teman-teman. Jadi hati kita ini dasarnya memang udah licik teman-teman ya. Udah bahkan di sini dibilang nggak ada obatnya. Belum lagi kemarin kan Kak Agus sudah bilang juga ada berhala-berhala hati. Nah itulah teman-teman ya, berhala-berhala hati itu yang membuat kita tuh akhirnya terbelenggu teman-teman. Secara halus teman-teman ya. Berhala itu mungkin gak, gue sedikit review aja, berhala itu mungkin gak seperti yang teman-teman mungkin pikir dibaca kitab itu ada lembu tuangan, ada patung atau gimana gitu teman-teman. Tapi yang kemarin Kak Agus bahas itu benar-benar apa ya, kekuasaan gitu ya, penerimaan, itu semuanya yang kita cari semua teman-temannya. Mungkin kalau teman-teman di sini ada yang miss, ya sekalian gue promosi juga gitu ya. Boleh nonton rekamannya ada di channel YouTube Josh Gen ya. Jangan lupa subscribe dan nyalain tombolnya itu, konceng itu teng gitu kan. Gue paling benci dah kalau YouTuber itu udah gue mau ke kontennya nih ternyata ya klik dulu subscribe teng. Aduh, itu ngilangin ini banget timing ya teman-teman. Jadi di situ teman-teman ada khotbah-khotbah kita sebelumnya. Jadi promosi juga kan gue nih. Khotbah dulu ya. Ini mau ngingetin aja teman-teman kalau misalnya ada teman-teman yang lupa gitu ya khotbahnya kira-kira gimana, karena kayak materi bulan lalu gitu ya berhala hati, terus lubang jiwa itu benar-benar bagus teman-teman. Bahkan gue rasa kita dengerin sekali itu nggak cukup, kita harus dengerin berkali-kali gitu teman-teman supaya kita benar-benar bisa menghidupi firman itu. Oke teman-teman, kita lanjut. Habis selain sinful heart ini kita juga, nah ini tadi teman-teman ya. Mungkin ada yang kenal dengan gambar zombie di depan ini gitu ya. Mungkin ada yang main game kalau lagi di sekolah gitu ya. Lagi pelajaran komputer gitu ya, nyolong-nyolong gitu nyari, itu gua. Gue jelasin diri gue sendiri kan gitu ya. Nah ini teman-teman, tadi kan judul awalnya adalah Old Me Like Zombie. A.K.A. The Walking Dead. Teman-teman. Dari tadi teman-teman kita udah dalam tubuh dosa ini, sinful creature. Terus sinful heart. Ini udah gak ada jalan keluar lagi teman-teman, udah gak ada obatnya lah. Kalau gak bukan Tuhan, gak mungkin. Dan kedua hal ini akhirnya membawa kita tuh sebenarnya kepada kebinasaan teman-teman. Mungkin di sini ada yang suka nonton zombie gitu ya, zombie gitu ya. Gue juga suka nonton sih sebenarnya sih. Tapi gini teman-teman, zombie itu kan sebenarnya dia udah mati. Tapi dia hidup gitu ya, dia mengeluarkan suara-suara yang gitu-gitu, tahu teman-teman tahu lah gitu kan, zombie. Dia itu mati tapi masih jalan gitu teman-teman. Sama halnya kalau kita, kayak tadi gitu ya, udah dosa, terus hatinya ini udah gini, udah gak ada jalan keluar kayaknya. Kayaknya gitu rasanya itu kalau kita hidup sekarang ini kita kayaknya kayak zombie aja gitu teman-teman ya. Kita gak ada, maksudnya gimana ya, gak ada tujuan hidup. Bener-bener kita persis kayak zombie. Karena tujuannya zombie itu udah gak ada apa-apa lagi. Dia cuman, pokoknya intinya lu udah mati, dan lu udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Hanya menuju kebinasaan. Makanya tadi gue bilang, diri kita yang lama itu bener-bener perumpamaan yang gue kepikiran jelas itu mungkin kayak zombie aja teman-teman. Dia pura-pura hidup gitu, mungkin dia masih masih berkehidupan seperti biasa, tapi dia gak kenal Tuhan. Tapi dia gak cari Tuhan, tapi dia gak kenal Tuhan Yesus itu siapa. Ya sama aja teman-teman, hidup orang ini nih yang gak tahu Tuhan ini, belum lagi dia tinggal di tubuh yang maunya dosa mulu, terus hatinya ini udah licik, itu udah pasti ujung-ujungnya kemana? Pasti ke binasaan, ke neraka gitu teman-temannya kalau mungkin bahasa itunya. Tujuannya ini udah pasti ke neraka kalau kita gak ketemu Tuhan teman-teman. Jadi udah kayak zombie aja tuh kita. Coba lihat sebelah kanannya, mungkin lu zombie kali ya. Enggak, bercanda. Gue yakin di sini semua ada zombie lah. Kita semua sudah diberikan vaksin. Ya. Bukan vaksin Covid. Nah, vaksinnya yang abis ini nih. Astra enggak tuh. Nah,
Kabar baiknya teman-teman ya. Dari tadi kan gue udah jelasin tuh bahwa kita tuh sebenarnya udah gimana ya, udah gak ada harapan. No hope kalau orang bilang. Lu udah no hope, no life gitu kan, kayak zombie lagi gitu kan. Itu udah gak ada obatnya teman-teman ya. Tapi good newsnya ini adalah, nah ada penyelamat jiwa kita. Kalau kayak tadi zombie tadi kan dia udah gak punya jiwa tuh gitu kan ya. Makanya kita perlu diselamatkan oleh seseorang gitu ya. Savior of our soul. Kita baca dulu ayatnya nih. 1 Timotius 1 ayat 15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka lah, akulah yang paling berdosa. Wih, siapa di sini tuh yang kalau lagi sendiri, aduh gue kayaknya merasa gue yang paling berdosa banget nih. Gue habis ngelakuin ini, gue kayaknya dosa banget ya. Gue habis mungkin ngomel-ngomel ke orang tua gue aduh gue berdosa banget nih. Gue habis ngatain bokap nyokap gue tadi itu, gue keceplosan gitu kan ngomongin gitu ya. Itu gue berdosa banget. Habis itu gue macam-macam lah teman-teman. Pasti banyak dari diri kita, dari pikiran kita dan hati kita itu menuduh kita gitu teman-teman. Salah satunya ini dialami juga sama Om Paul ya tadi temannya, Om Paulus gitu ya. Di 1 Timotius ini dia surat untuk ke muridnya Timotius. Dia itu benar-benar di sini dia ngomong gitu ya. Wah, force close nih John. Sabar teman-temannya. Ini blade-nya minjem nih, bukan punya sendiri. Iya teman-teman, mungkin di antara kita mungkin ada yang merasa paling berdosa. Kalian nggak sendiri gitu ya. Di sini aja, loh kok lanjut. Oke. Di sini Paulus juga mengalami hal yang sama teman-teman yang teman-teman alami gitu ya. Merasa dirinya paling berdosa, tapi dia mau akui bahwa meskipun dia yang paling berdosa teman-temannya, tapi dia mau akui bahwa Tuhan Yesus itu datang menyelamatkan hidup gua gitu. Gak seberapa, maksudnya gak peduli dosa lu udah segunung, mungkin segunung sampai di mata terbang mungkin gitu ya. Gak peduli dia. Dosa itu gak ada dosa kecil, gak ada dosa gede. Dosa is dosa teman-temannya. Dan Paulus ini bilang bahwa Kristus Yesus datang dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Hari-hari ini gue bener-bener mencoba setiap pagi itu pas saat doa gitu, mungkin di motor gitu ya. Gue mencoba untuk selalu mengingat pengorbanan Tuhan teman-teman. Karena mungkin seperti yang waktu itu Kak Agus udah pernah bilang juga mungkin di sini gitu ya. Kita harus coba balik lagi teman-teman. Kita coba renungkan lagi pengorbanan Tuhan teman-teman. Ini kelihatannya kayaknya aduh ini mah udah tahu aku Kak, udah biasa di gereja juga sering diomongin itu. Tapi teman-teman kalau teman-teman nggak benar-benar memaknai dan nggak benar-benar renungin hal ini, teman-teman akan miss tentang banyak hal. Teman-teman miss akan kesadaran untuk ternyata Tuhan itu udah sebenarnya cukup baik buat kita. Dia itu udah menyelamatin kita teman-teman. Tadi dibilang gitu ya, kita udah sinful creature, kita udah kayak zombie. Akhirnya Tuhan Yesus itu datang, rela gitu ya, datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Dan akhirnya gue dengan segala pergumulan gue, ya kerja atau apapun itu, gue akhirnya menemukan bahwa Tuhan Yesus itu bukan hanya sekedar jawaban teman-teman, tapi satu-satunya jawaban untuk kita. Tadi sinful creature, kita udah zombie. Ya mungkin salah satu vaksin itu cuma dikasih sama Tuhan doang vaksinnya teman-teman. Yang punya vaksin virus itu cuma Tuhan doang yang punya. Gak ada jalan lain teman-teman, bukan lewat pendetamu, bukan lewat mungkin siapa, mungkin orang-orang yang terdekat kamu, mungkin bukan lewat sana, tapi bisa sih lewat sana. Cuman teman-teman harus benar-benar dapetin esensinya bahwa hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan kita. Gak ada orang di muka bumi ini yang bisa menyelamatkan kita selain Tuhan. Dan kalau teman-teman mungkin sekarang lagi ada pergumulan, mungkin pertanyaan Tuhan kenapa begini, kenapa begono, kenapa begitu, kenapa begana gitu misalnya teman-teman. Tapi Tuhan itu udah, gue tuh kadang-kadang mikir gitu ya, gue masih mencari gelisah gitu ya. Kenapa sih harus begini, kenapa sih harus begitu. Tapi ujung-ujungnya Roh Kudus bilangin gue lagi bahwa cari Tuhan. Cari Tuhan. Karena yang cuma bisa kasih jawaban Tuhan.
Meskipun kadang-kadang gue juga kalau nanya jawaban nggak dikasih jawabannya juga sih. Gitu ya. Karena Tuhan itu kadang-kadang suka hal yang surprise teman-teman. Jadi teman-teman di sini mungkin ada yang bilang, aduh kak, gue udah tanya tiap hari, tiap pagi, tiap siang, tiap malam, gue udah tanya terus ke Tuhan, tapi Tuhan kalau kayak nggak ada jawaban gitu teman-teman ya. Mungkin bukan kalian nggak dapat jawaban, tapi mungkin jawabannya itu udah di depan mata, tinggal teman-teman ngelangkah. Itu permasalahannya kadang-kadang teman-teman. Kita stuck, diem, menunggu jawaban gimana ya, tapi kita nggak melangkah, kita diem aja di sini gitu ya. Padahal istilahnya tinggal maju sedikit, kelihatan tuh jawabannya gitu kan. Nah itu teman-teman, jadi Tuhan Yesus itu bukanlah jawaban, tapi satu-satunya jawaban untuk kita. Selanjutnya teman-teman, Tuhan Yesus tadi datang, enggak gue bilang capek-capek sih ya, maksudnya capek-capek Tuhan datang enggak lah. Tuhan itu penuh dengan, Tuhan itu dengan alasan dia benar-benar mengasihi kita, dia datang, dia mau nyelamatin kita teman-teman. Nyelamatin para zombie di dunia ini gitu ya. Dan dia pengen lahirin kita baru teman-teman. Kita baca ini ayat ini. 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Yang karena rahmatnya yang besar telah membuat kita lahir kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada hidup yang penuh pengharapan. Born new in Christ teman-teman. Jadi yang tadinya zombie tadi kita mau dihidupkan kembali teman-teman, dilahirkan kembali. Mungkin teman-teman di sini ada yang bingung, mungkin apa gua harus masuk ke perut mama gua sekarang gitu untuk dilahirkan kembali gitu, bukan gitu teman-teman. Tapi teman-teman cukup benar-benar mengetahui, benar-benar dengan iman declare bahwa Tuhan itu benar-benar satu-satunya juru selamat buat hidup gua dan nantinya kita akan dilahirkan baru teman-teman. Mungkin ini akan relate dengan yang namanya baptisan. Mungkin teman-teman di sini mungkin belum ada yang belum mengalami baptisan, mungkin nanti ya kapan lah mungkin nanti kita Josgen bisa ngadain baptisan gitu teman-teman ya. Tapi waktu itu gue juga dengan Kak Agus katanya kita Josgen udah bisa baptis ternyata teman-teman. Tapi bukan hanya sekedar baptisan aja teman-teman, karena banyak di luar sana juga yang udah dibaptis pun tapi hidupnya masih kayak zombie aja teman-teman. Hidupnya masih penuh dengan dosa, masih nggak peduli Tuhan gitu teman-temannya. Tapi di sini kita mau benar-benar akui, kita lihat di sini teman-temannya firman Tuhan bahwa dengan rahmatnya yang besar telah membuat kita lahir kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus. Jadi ketika Tuhan Yesus itu mati dan bangkit, ketika teman-teman mempercayai betul kebangkitannya, maka teman-teman akan dilahirkan kembali bersama dengan Tuhan. Bangkit kembali. Yang tadi zombie udah mungkin walking dead gitu ya. Tiba-tiba dia bisa hidup lagi, punya tujuan lagi. Nantilah kita bahas di selanjutnya teman-teman ya. Oke. Nah, akhirnya setelah kita membahas soal tadi ya, old me, dan sekarang kita akan membahas new me teman-teman ya. Mungkin kalau Abang John yang di sini, yang dia bahas mungkin new jeans gitu ya teman-teman ya. Bukan new me gitu. Kacau loh John ya. Bukan itu teman-teman ya, tapi kita membahas new me. Diri kalian yang baru. Kenapa sih ada tadi ya, dilahirkan baru dan kita menjadi diri yang baru teman-teman. Throw off the old and put on the new. Jadi ini seperti kayak kita melepaskan yang lama dan pakai yang baru teman-teman. Langsung aja kita baca ya teman-teman biar jelas. Agak panjang nih teman-temannya. Apa-apa kita hari ini banyak baca firman teman-temannya, tapi gue mungkin nggak terlalu banyak quote-quote gimana, tapi gue yakin firman itu udah menjadi quote buat hidup kita teman-temannya. Efesus 4 ayat 21 sampai 24 versi TSI teman-temannya. Ayat 21, karena kalian sudah mendengar tentang dia dan belajar tentang persatuan dengannya sesuai dengan ajaran yang benar yang kita terima dari dia, kalian semua sudah diajar untuk meninggalkan sifat-sifat hidupmu yang lama. Hidup yang lama dibutakan oleh hawa nafsu ya tadi teman-teman dari hati kita. Hawa nafsu dan semakin lama semakin rusak teman-teman. Seperti baju
rombeng yang tidak bisa dipakai lagi teman-teman. Buanglah hidupmu yang lama itu. Biarlah hati dan pikiranmu diperbaharui oleh Roh Allah. Sebagaimana kamu memakai baju baru, begitulah hendaknya seluruh hidupmu menjadi baru. Karena kamu sudah diciptakan menjadi manusia baru yang mencerminkan sifat-sifat Allah. Dengan demikian kamu akan sungguh-sungguh hidup suci dan benar di hadapannya. Teman-teman, saat gue searching gitu ya soal diri yang baru ini, gue ketemu ayat ini dan versi testingnya itu benar-benar kayak mind blown kalau kata orang di luar nurul lah istilahnya gitu teman-teman ya. Gue baru sadar lagi bahwa memang kita harus buang nih baju, bukan baju yang sekarang ini kita buang ya, bukan ya teman-teman. Tapi diri yang lama itu teman-teman, diri yang tadi ya, yang udah like zombie segala macam teman-teman, kita harus throw off. Di sini ada yang punya nggak di rumah baju-baju yang ada bolong-bolong gitu, yang adem gitu ya? Pasti nggak mau buang kan? Pasti pakai buat tidur kan? Gitu. Karena gimana teman-teman ya? Itu bajunya nyaman gitu teman-teman ya. Kita ya adem, udah dicuci berkali-kali, robeknya makin lama makin besar gitu teman-teman. Kita masih fine aja gitu ya. Kita nyaman dengan baju yang bolong-bolong tadi itu, kita nyaman dengan baju yang rombeng itu teman-teman. Tapi karena kenyamanan itu tadi teman-teman, akhirnya kita susah untuk dikasih baju baru. Gua pernah teman-teman ya, dibeliin nyokap kaos baru gitu ya. Nih pakai nih kaos nih buat di rumah gitu kan ya. Pas gue pakai, nggak mau panas gitu kan. Karena ciri khas kaos baru tuh gitu teman-teman, kayak panas gitu, kayak nggak nyaman gitu ya. Lebih enak baju yang lama deh nih, nggak mau pakai baju baru gitu. Susah kita kalau suruh pakai baju yang baru, karena kita udah terlalu nyaman dengan pakai baju kita yang lama. Kita udah nyaman dengan hidup kita yang lama itu dari kecil sampai mungkin nggak tahu teman-teman kapan teman-teman menemui Tuhan ya. Tapi itu bukan waktu yang sebentar teman-teman ya. Itu waktu yang lama. Kita dari kecil mungkin sampai besar kita tinggal mungkin di lingkungan seperti apa, itu yang membentuk kita. Dan asal-asalnya kalau kita disuruh memilih untuk meninggalkan sifat-sifat hidup yang lama itu teman-teman, itu perlu waktu, susah. Tapi di sini ayat ini men-encourage kita teman-teman bahwa di sini Om Paul lagi yang ngomong gitu kan ya. Buanglah hidup yang lama itu teman-teman. Udah gak ada gunanya teman-teman ya. Makin kita pakai hidup itu, kita justru malah makin susah untuk survive gitu ya, untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan. Karena susah teman-teman. Kita udah dikasih hal yang baru, tapi kita masih jalan sama mantan kita gitu mungkin teman-teman ya. Padahal gue gak punya mantan gitu ya. Gue minum dulu ya teman-teman ya, aus. Mang ya, atau kata Bang John gitu ya. Siapa yang di sini masih suka ya gitu teman-teman ya. Udah ada yang baru nih, udah ada Tuhan Yesus, tapi kita masih mau jalan dengan keinginan kita masih mau jalan dengan pikiran kita masih nurutin ego kita. Susah teman-teman kalau gitu caranya. Kita gak akan bisa benar-benar hidup sepenuhnya dengan diri yang baru kita ini teman-teman. Lanjut lagi ayatnya. Efesus 4 ayat 23. Hendaklah kalian hidup sebagai manusia baru, new me gitu teman-teman ya. Yang diciptakan menurut pola Allah, yaitu dengan tabiat yang benar, lurus dan suci. Lurus teman-teman. Mungkin saat ini dunia kita dikelilingi dengan orang-orang yang belok gitu teman-teman ya. Belok. Kita harus lurus gitu ya. Jangan sampai belok. Dan suci teman-teman. Kita lanjut. Nah, selain kita mendapatkan diri yang baru teman-teman, selain kita mendapat baju baru istilahnya gitu dari Tuhan itu istilahnya gitu teman-teman. Kita juga dapat hati yang baru, identity yang baru. Kita mendapatkan status yang gue bilang ini statusnya ini udah gak ada yang bisa ngalahin dia teman-teman ya. Coba kita baca ayatnya dulu. 1 Yohanes 3:9 versi TSI lagi. Setiap orang yang sudah menerima kelahiran baru dari Allah Bapa berarti sudah menjadi anak Allah.
Dan setiap anaknya tidak, nih perhatiin teman-teman ya, tidak mungkin terus berbuat, ini kurang ya teman-teman. Tidak mungkin terus menerus berbuat dosa teman-teman. Aslinya gue baca kayak gitu. Kayak gue kopinya ada yang kehapus teman-teman. Tidak mungkin terus menerus berbuat dosa. Karena hidup baru yang diberikan Allah ada dalam dirinya. Setiap orang yang menerima kelahiran baru adalah dari Allah, tidak mungkin terus menerus berbuat dosa teman-teman. Nah ini di bawah teman-teman. Jadi yang mungkin bertanya-tanya, sama kayak gue juga bertanya-tanya Tuhan. Kayak Tuhan, kenapa sih gue, kok lu udah janjiin hidup tanpa dosa dengan diri yang baru? Kalian kalau mungkin baca versi TB-nya itu, mungkin akan lebih, misalnya lebih nancep lagi gitu teman-teman. Bahwa orang yang sudah dilahirkan baru, tidak mungkin berbuat dosa lagi. Tidak berbuat dosa malah. Tapi nyatanya kita sekarang masih berbuat dosa kan? Ini ayatnya emang rada kontroversial teman-teman ya. Nyatanya kok Tuhan gue masih nih ngelakuin ini gitu ya. Masih ngelakuin dosa ini nih. Yang gue susah banget nih lepasnya gimana nih gitu kan. Nyatanya gue masih ngelakuin ini Tuhan. Gimana Tuhan? Teman-teman, waktu itu gue pernah scrolling di Reels gitu ya. Ngeliat salah satu hamba Tuhan tuh nge-share ayat ini teman-teman. Dia jelasin ayat ini dan benar-benar memberkati gue banget. Karena di versi testing ini teman-teman. Jadi bukannya kita gak bisa berbuat dosa teman-teman. Tapi kita tidak mungkin terus-menerus berbuat dosa. Yang tadinya nih, sebelumnya teman-teman yang old me tadi, itu tuh kita udah pasti mau gak mau pasti berbuat dosa deh. Gak mungkin kita gak berbuat dosa teman-teman. Yang kalau kita pakai baju yang old me tadi ya, itu udah gak mungkin. Pasti kita setiap hari tuh pasti berbuat dosa terus. Kecenderungannya selalu buat dosa terus. Nah, dengan diri yang baru ini teman-teman, kita diselamatkan teman-teman. Kita jadinya bisa gak berbuat dosa. Yang tadinya kita tuh berbuat dosa mulu teman-teman. Dikuasai dosa, bahkan jadi budak dosa. Tapi di sini Tuhan bilang gitu ya, dengan diri yang baru itu, yang teman-teman terima, kelahiran baru itu, teman-teman tidak mungkin terus-menerus berbuat dosa teman-teman. Dengan kelahiran baru ini gue yakin teman-teman di sini pasti punya namanya alarm hati teman-teman ya. Alarm hati yang itu gue rasa harusnya itu aktif dalam kehidupan kita. Bahkan sebelum kita melakukan dosa pun alarm itu udah aktif untuk ingetin kita. Apalagi Roh Kudus teman-teman ya. Dia akan ingetin kita untuk, hey ngapain lu ngelakuin ini? Kamu kan anak Allah. Ya tadi teman-temannya. Setiap orang yang sudah menerima kelahiran baru dari Allah Bapa berarti sudah menjadi anak Allah. Nah status anak Allah ini teman-teman, new identity ini benar-benar penting banget. Harus kita benar-benar hidupi, sadari, syukuri enggak ya. Hidupi, sadari dan benar-benar jalan itu hari tiap hari teman-teman. Kita harus ingetin diri kita bahwa kita tuh anak Allah. Karena ini status yang gue rasa melebihi dari segalanya teman-teman. Pasti kalau misalnya mungkin ada orang tua kita gitu ya, ngelihat teman kita kayak bandel, terus susah dibilangin, nilai jelek, pasti orang tua kita nanya, tuh anaknya siapa sih gitu kan? Selalu ditanya itu. Terus kalau ada anak yang sukses, jadi apa, tuh anaknya siapa sih? Pasti selalu yang di-mention tuh, itu anaknya siapa gitu. Karena ini penting teman-teman. Kalau teman-teman sadar ya, gue juga kemarin-kemarin itu pas nyiapin ini gue baru sadar juga gitu ya. Kenapa sih kalau orang tua itu selalu mentionnya tuh kalau ada anak yang sukses atau ada orang yang mungkin jadi artis atau gimana, mengganggukan ya teman-temannya, membuat prestasi, mungkin menang olimpiade atau apa, pasti yang mereka tanya adalah, itu anaknya siapa sih? Karena semua orang pengen tahu siapa sih yang ngedidik dia, dia tinggal di keluarga seperti apa sih? Itu anaknya siapa? Nah di sini
Cek. Oke. Udah mulai ada suaranya teman-teman. Iya, jadi gitu teman-teman ya. Please banget untuk sadari status anak Allah ini teman-teman. Karena ini penting. Karena kalau yang gue alami dalam hidup gue, ketika gue mungkin melakukan dosa atau apapun itu, gue selalu lupa teman-teman bahwa gue itu adalah anak Allah. Lupa aja gitu kesadarannya gitu ya. Karena ya gue gak membangun kesadaran itu tiap hari. Gue gak mencoba bener-bener mengingatkan gue untuk selalu pakai diri gue yang baru dan declare bahwa gue ini adalah anak Allah. Karena ketika kita benar-benar menyadari teman-teman bahwa kita adalah anak Allah, ini salah satu hal yang sangat prestisius. Yang mungkin ya sorry teman-teman, no offense, tapi di agama lain gak ada nih yang se-ekstrim kayak kita gini. Mana ada orang ngaku-ngaku gue anaknya Tuhan gitu ya, anak Allah. Kadang-kadang mungkin di gereja kita dengarnya udah ya asal lewat aja. Anak-anak kita adalah anak Tuhan segala macam. Tapi kita nggak benar-benar menghidupi status itu teman-teman. Makanya di sini gue benar-benar mau ingetin lagi buat kalian, terutama gue juga di sini teman-teman ya, untuk benar-benar ingat akan status ini, status anak Allah. Harusnya kita berbangga diri, kita boleh bangga bahwa kita adalah anak Allah. Dan kalau teman-teman mungkin nanti baca gitu ya teman-teman ya kitab, bahwa anak-anak Allah ini adalah anak-anak yang membawa damai, enggak ya kalau tanda kutip gitu teman-teman, enggak membawa keributan di rumah gitu ya. Nurut sama orang tua teman-teman, jadi anak yang baik di sekolah, nurut sama guru. Di situ baru orang bisa ngelihat, lu anaknya siapa sih? Kok lu bisa setaat itu? Kok lu bisa nurut sih? Kok lu gak ngelawan sih sama orang tua lu? Orang tua lu udah digituin sama orang tua lu. Kok lu gak ngelawan sih? Kok lu masih sayang aja sama bokap nyokap lu padahal dia ngelakuinnya kayak gitu ke lu? Lu sebenarnya anaknya siapa sih gitu kan? Ya kita bisa dengan bangga bilang bahwa kita adalah anak Allah guys. Kita boleh berbangga teman-teman, kalau yang hal ini kita boleh sombong lah, tapi jangan setiap terus kita sombong-sombong terus, enggak. Cuma maksudnya kita boleh berbangga teman-teman, karena disinilah saat kita ngomong, ya gua adalah anak Allah teman-teman, kemuliaannya itu ngalir semua ke Tuhan, ke Bapa. Pasti orang akan, wah keren ya orang tuanya gitu ya, kalau tadi gue bilang teman-teman ya, ada anak-anak mungkin yang pinter, orang tua kita mungkin pengen tahu dia ada anaknya siapa. Pas dia tahu orang tuanya siapa, misalnya Jokowi gitu teman-teman, wah gak heran sih kalau anaknya Jokowi mah gitu kan. Nah harusnya kita juga begitu teman-teman. Gak heran sih kalau Henry ini anak Allah gitu kan teman-temannya. Kita harus benar-benar hidupi status ini teman-teman. Selanjutnya teman-teman ada hati yang baru teman-teman. Tadi kan kita kasih tahu teman-temannya bahwa pada dasarnya dulunya hati kita itu sinful heart. Hati yang licik, hati yang selalu ngelakuin dosa mulu gitu teman-temannya. Tapi di sini Tuhan tetap kasih jalan keluar teman-temannya. Tuhan gak tutup mata dengan hal itu, tapi Tuhan kasih jalan keluarnya teman-teman buat kita semua. Dikasihlah new heart ini teman-teman. Ezekiel 36 ya sampai 26. And I will give you a new heart, and I will put a new spirit in you. I will take out your stony, stubborn heart, and give you a tender, responsive heart teman-teman. Di sini Tuhan akan kasih hati kita yang baru, dan Dia akan kasih roh yang baru teman-teman. Gue rasa Tuhan ini ngasih hal ini berbarengan sama tadi teman-teman ya, saat Dia mau melahirkan kita jadi diri yang baru teman-teman. Jadi kalau teman-teman benar-benar akui, benar-benar terima hati yang ini teman-teman, teman-teman akan terima hati yang tender dan responsif. Tender itu kan, kalau daging tuh tender tuh yang dagingnya lembut gitu ya teman-teman ya. Hati yang lembut teman-teman, nggak batu. Itu kan ada, your stony, stubborn heart gitu teman-teman ya. Ini
harusnya sangat relate dengan anak-anak muda zaman sekarang teman-teman ya. Selalu ngotot dengan dirinya, batu kalau dibilangnya gitu teman-teman. Siapa di sini gitu? Ya termasuk gue juga sih gitu ya. Kita semua awalnya tadi itu batu teman-teman, dibilangin gak mau gitu ya. Woi sembuh lu gak mau gitu kan, karena udah jadi zombie dia. Udah mati gitu ya, udah cuman uang doang gitu teman-teman. Tapi di sini Tuhan mau kasih hati yang baru buat kita semua. Hati yang lembut, yang responsif teman-teman. Jadi ketika Tuhan pengen kehendaknya nyatakan lewat diri kita, hati itu tuh bisa nangkep gitu. Oh Tuhan tuh maunya gini. Itu jadi gak batu lagi teman-teman. Karena kita udah menerima hati yang baru ini teman-teman. Dan selanjutnya teman-teman selain ada tadi kita harus buang baju yang lama, kita pakai baju yang baru, kita menerima identitas yang baru, kita menerima hati yang baru, dan teman-teman kita akan terima new purpose and new future teman-teman. Yeremia 29 ayat 1, bukankah aku sendiri tahu rencana-rencanaku bagi kamu? Rencana-rencana itu bukan untuk mencerahkan kamu, tetapi untuk kesejahteraanmu dan untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan teman-teman. Jadi Tuhan itu ngasih lengkap teman-teman ya tadi ya. Kita jadi lahir yang baru, kita dikasih hati yang baru, kita dikasih status yang baru. Sekarang kita dikasih purpose dan future yang baru teman-teman. Tuhan emang boleh sekeren ini gitu kan, kalau zaman sekarang gitu kan. Komen-komen di, emang boleh sefakta ini gitu ya. Emang boleh Tuhan segemes ini gitu ya. Yang nyatanya emang Tuhan kayak gitu teman-teman ya. Tuhan tuh kalau kerja nggak setengah-setengah. Dia kasih solusinya semua buat kita gitu teman. Tinggal kitanya ini kadang-kadang gitu teman-teman ya. Masih ada batu-batu kecil gitu yang menghalangi teman-teman. Di sini udah jelas banget teman-teman, kita benar-benar dikasih rencana yang baru, rancangan yang baru buat hidup kita teman-teman. Yang tadinya mungkin kita hidup kayak zombie tadi, yang sebenarnya itu mungkin dalam kehidupannya mungkin dia ada tujuannya teman-teman. Dia mau cita-cita jadi mungkin pengusaha yang hebat, dia mungkin dari cita-cita pengen jadi pilot, jadi apa gitu teman, jadi dokter gitu teman-teman ya. Tapi kalau itu, orang itu nggak mengenal Tuhan, hidupnya dia akan berujung ke binasaan teman-teman. Sama aja. Jadi mau kita itu mau di hidup kita sekarang ini mau punya kekayaan berapa kayak lu mau jadi sultan kayak, mau jadi apa kayak, kalau kita nggak kenal Tuhan, mohon maaf ya teman-teman, akan berakhir sama seperti zombie teman-teman. Dia akan hidup seperti zombie, dia gak kenal Tuhan. Meskipun dia ada tujuan, tapi sebenarnya tujuan akhirnya dia sudah ditentukan teman-teman. Kalau dia gak mengenal Tuhan, tujuan akhirnya adalah menuju neraka teman-teman, menuju kebinasaan. Di sini kok bukan menakut-nakuti, tapi emang faktanya begitu teman-teman. Makanya, gue bener-bener bersyukur teman-teman kalau bisa kenal Tuhan teman-teman. Bisa tahu Tuhan Yesus. Ini gue cerita kesaksian hidup gue aja teman-teman ya. Mungkin gue lahir di keluarga yang udah Kristen teman-teman. Tapi gimana ya dibilang ya. Ya lahir sih mungkin Kristen teman-teman ya. Tapi dari kecil gue gak diajari bahwa gue harus dekat dengan Tuhan. Mungkin gue ya sekolah minggu asal supaya nyokap gue senang aja gitu teman-teman ya. Dan bokap nyokap gue pun juga gak mengajari gue soal kekristenan pada saat masa kecil gitu teman-teman. Gue rasa mungkin di sini mungkin ada yang sama dengan gue, tapi nyatanya begitu teman-teman. Kalau misalnya gue terus-terusan hidup seperti itu, gak kenal Tuhan, ya gue jadilah zombie kayak tadi gitu teman-teman ya. Gak kenal Tuhan yang ujung-ujungnya meskipun gue punya prestasi kayak gimana pun, kalau gue gak lakuin itu bersama dengan Tuhan, it's zero teman-teman. 0. Akhirnya puji Tuhan teman-teman ya, gue kenal Tuhan. Ya iyalah kenal Tuhan, kalau gak kenal Tuhan gue gak di sini gitu kan ya. Akhirnya gue kenal Tuhan teman-teman pas saat SMP. Tapi Tuhan itu cara kerjanya emang gimana ya teman-teman ya. Agak kurang menyenangkan sih, tapi emang gue harus syukuri teman-teman ya. Pada saat itu gue SMP, keluarga gue tuh bener-bener dibawa turun gitu teman-teman ya. Secara ekonomi, secara apapun itu teman-teman,
benar-benar susah teman-teman. Sampai gue waktu itu mungkin pernah cerita ke teman-teman sini, mungkin ada yang pernah denger. Bahwa gue waktu itu pernah sampai dipanggil ke kepala sekolah gitu ya, kenapa gak bisa bayar segala macem, gak bisa ikut ujian. Dan disitu benar-benar gue terpukul banget. Dan gue gak bisa ngandelin siapa-siapa lagi teman-teman. Orang tua gue pada saat itu gak bisa bayar uang sekolahnya, ya gue berharap sama siapa lagi teman-teman. Akhirnya gue disitu mau inget, oh iya kan gue Kristen ya, kayak gitu teman-teman. Iya akhirnya gue inget gitu ya bahwa wah ternyata ada Tuhan teman-teman. Selalu deh manusia manapun kalau udah mulai menemui kepentok, kesusahan gitu ya yang udah ya udah dead end gitu teman-teman, dead end. Itu pasti ujung-ujungnya nyari, aduh gue menggantungkan diri gue, harapan gue ke siapa lagi ya. Baru dicari Tuhan teman-teman. Di situ mungkin kelihatannya kok Tuhan jahat. Kok Tuhan membuat gue, keluarga gue harus mengalami, ya kalau boleh gue akui teman-teman, jujur aja emang pada saat itu memang mengalami kemiskinan yang benar-benar miskin teman-teman gitu ya. Tapi dari lewat keadaan itulah akhirnya apa teman-teman, nyokap gue mulai cari Tuhan, Luis gitu kan. Nyokap gue mulai, tadinya kan Katolik gitu ya, akhirnya pindah itu bergereja akhirnya. Ya karena nyokap gue pada saat itu juga pasti yakin sama kayak gue, gak ada pilihan lain, pasti nyari Tuhan gitu teman-teman ya. Akhirnya dia nyari Tuhan gitu ya, sungguh-sungguh, akhirnya gue ngelihat kesungguhan nyokap gue gitu ya, akhirnya gue pun sebagai anak ikutan terselamatkan teman-teman. Di sini gue benar-benar bersyukur, gue akhirnya tadinya mungkin gue bertanya-tanya sama Tuhan, kenapa sih Tuhan, why si John. Wah gitu teman-temannya, gue harus mengalami ini, gue susah. Gue diajak teman gue, ayo Hen, weekend kita ke mall yuk. Karena ada duit gue kocak gitu, dalam hati gue tuh ngomongnya gitu kan. Enggak bisa, gue sibuk gitu ya. Gue mau ada apa gitu, soalnya gue alasan teman-teman. Karena ya gue gak ada duit, gue ke mall gimana. Mau patungan bayar taksi aja gue gak bisa pada saat itu. Dulu belum ada Grab, adanya taksi teman-temannya. Dulu pasti kalau nongkrong tuh selalu nyarinya ke mall Kelapa Gading. Gue nggak pernah ikut teman-teman karena jujur aja gue nggak ada uangnya untuk gimana teman-teman. Gue malu pada saat itu. Tapi di dalam situasi itu gue akhirnya bisa menemukan Tuhan dan gue benar-benar berharap sama Tuhan. Akhirnya dengan ajaibnya ya kepala sekolah gue bisa diberikan kelembutan hati gitu teman-temannya untuk gue boleh ikut ujian juga. Tapi dengan syarat gue harus istilahnya berprestasi lah teman-teman di sekolah gitu teman-temannya. Tapi akhirnya kan ada jalan keluar teman-teman. Ketika gue berserah penuh kepada Tuhan, akhirnya Tuhan kasih jalan keluar itu buat gue. Dan sampai sekarang teman-teman ya, gue tetap istilahnya bergantung penuh sama Tuhan teman-teman. Karena gue sadar bahwa gue berasal dari keadaan itu teman-teman. Keadaan yang tadi teman-teman, keadaan yang susah. Sampai sekarang mungkin ya puji Tuhannya teman-teman, keluarga gue tetap naik gitu ya teman-temannya dari level ke level. Tuhan kasih percayaan berkat ini, berkat itu, tapi gue bukan mention soal berkatnya teman-teman, tapi gue mau mention soal sebenarnya betapa beruntungnya kita teman-temannya di sini, kita boleh kenal Tuhan teman-teman. Banyak mungkin di luar sana yang mungkin jalan di depan itu tuh Kuningan gitu mau ke Lotte nanti gitu kan ya. Dia mungkin gak kenal Tuhan teman-teman. Dia asik dengan hidupnya, ya dia kayak zombie teman-teman ya. Tapi kita di sini semua kita boleh mengetahui bahwa adanya Tuhan Yesus yang nyelamatin kita itu suatu anugerah yang luar biasa teman-teman. Teman-teman harus sadari itu. Coba deh cek, renungin lagi teman-teman ya. Di mana awal kita bisa ketemu Tuhan. Di situ kita akan benar-benar appreciate, kita akan benar-benar bersyukur. Kalau wah Tuhan, kalau gue gak kenal lu mungkin gue gak kayak gini sekarang. Jangan jadi kulit lupa kacangnya, kacang lupa kulit maksudnya. Itu teman-teman, kita harus tahu di mana kita diambil, kita berasal teman-teman. Semua hal yang tadi gue kasih tahu teman-temannya buat kalian, Tuhan berikan kepada kita udah luar biasa teman-teman tadi ya. Ada baju yang baru, kelahiran yang baru, identitas yang baru, hati yang baru, bahkan masa depan yang baru Tuhan berikan teman-teman buat kita. Tapi ini semua akan menjadi hanya sebuah teori saja teman-teman kalau kita nggak benar-benar menghidupi gitu teman-teman ya.
benar-benar serius akan hal ini teman-teman. Firman-Nya itu real. Makanya mungkin kali ini gue maksudnya agak banyak baca ayat supaya gue pengen ngasih tau juga ke teman-teman bahwa firman-Nya itu real. Seril itu teman-teman. Dia kasih semuanya jalan keluar buat kita. Yang tadinya mungkin kita udah penuh dengan dosa, terus hati yang licik, tinggal dalam tubuh daging ini lagi gitu kan. Mau kemana lagi kita gitu kan, kalau nggak mati gitu teman-teman. Tapi Tuhan itu kasih jalan keluar buat kita. Tuhan sangat mengasihi kita, dan semua hal yang baru ini kita terima, semua karena salibnya teman-teman, balik lagi. Semua karena pengorbanan Tuhan. Kita harusnya benar-benar bersyukur kalau Tuhan Yesus itu mati kayu salib teman-teman. Kalau dia nggak jadi mati di kayu salib, wah nggak tahu deh gimana ceritanya teman-teman ya. Dan akhir kata teman-teman, kita mau sama-sama bilang teman-teman ya, saat ini kita mau declare. Gue hitung 1 sampai 100 teman-teman, kita ngomong ya. Paham dong ya. 1 sampai 3 teman-teman ya. 1, 2, 3. Goodbye old me, welcome the new me. Mungkin tim musik udah boleh maju. Mari teman-teman kita tundukkan kepala kita berdoa, pejamkan mata kita benar-benar renungkan dan arahkan hati kita pada Tuhan saya teman-teman saat ini. Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, kami sungguh amat mengucap syukur Bapa. Kalau kami tadinya itu adalah makhluk yang mungkin udah binasa. Meskipun kami hidup tapi tujuan kami hanya binasa Tuhan. Tapi dengan pengorbanan-Mu Tuhan, Kau mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kami boleh menerima hidup yang baru itu Tuhan. Kami boleh menerima status yang sungguh amat mulia, yaitu adalah anak-Mu Tuhan. Kami juga beroleh hati yang baru. Please Roh Kudus, ajari kami terus. Ingatkan kami Roh Kudus untuk kami selalu memakai hati yang baru kami. Setiap kami dalam hidup ini, kami mau tulus. Kami mau benar-benar berbuat tulus pada orang sekitar kami. Dan terima kasih Tuhan, Kau juga memberikan tujuan yang baru buat kami semua. Kami anak-anak-Mu di muka bumi ini. Kau berikan masa depan yang baru Tuhan buat kami. Mungkin saat ini kami sedang galau, kami gak ngerti, mungkin kami gak bisa lihat masa depan kami sepertinya gimana sih. Kami lost, kami gak tahu. Tapi terima kasih Tuhan. Karena kami sudah menjadi diri yang baru saat ini. Kami terima semua hal itu. Kami terima anugerah-Mu Tuhan. Kami terima keselamatan daripada-Mu dan kami mau bangkit bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu, menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, biar Roh Kudus ke depannya Engkau selalu ingatkan kami akan hal ini. Memang ini enggak semudah membalikkan telapak tangan. Ini mungkin menjadi perjalanan yang berat bagi kami. Kami harus sama-sama berusaha bersama-Mu Roh Kudus untuk menggantikan semua sifat-sifat lama kami, habit-habit lama kami yang mungkin rusak. Tapi saat ini kami mau benar-benar declare, kami benar-benar mau serahkan hidup kami mau pakai baju baru kami mau pakai hati yang baru kami mau pakai identitas yang baru, anak Allah. Biar kami Tuhan menjadi orang-orang yang kalau orang lain melihat kita, orang akan penasaran siapa di balik kita. Dan kami dengan proud, kami dengan bangga menyatakan, kami dengan rendah hati menyatakan juga Tuhan bahwa itu semua karena Engkau.
Engkaulah yang terutama. Engkaulah jawaban Tuhan, satu-satunya jawaban dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur pada sore menjelang malam ini Tuhan, atas kasih-Mu, atas anugerah-Mu, atas rahmat-Mu Tuhan, atas berkat-Mu yang Kau sudah sediakan buat kami semua. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Thank you teman-teman.